Terima kasih Pak Arif, adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Adik-adik yang kami banggakan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Syukur alhamdulillah. Lumayan capek, Pak. Iya. Marilah tidak henti-hentinya kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat meskipun ada yang capek ya. Mudah-mudahan capek mengikuti kuliah itu menjadi ibadah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat beserta salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Adik-adik yang kami banggakan, tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6, pertemuan yang terakhir ya. Kita akan mendiskusikan terkait gangguan reproduksi pada ternak. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan ini materi yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan gangguan reproduksi yang bisa menyebabkan kerugian ya, yang disebabkan oleh gangguan ini. Baik, coba kita. Nah, gangguan reproduksi pada sapi khususnya disebabkan oleh beberapa faktor ya, antara lain A. Cacat anatomi saluran reproduksi, B. Gangguan fungsional, C. Kesalahan manajemen, dan D. Infeksi organ reproduksi. Paling tidak, pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mendiskusikan 4 hal terkait penyebab ya, gangguan reproduksi pada ternak sapi khususnya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Cacat kongenital ini maksudnya cacat bawaan lahir. Jadi prosesnya pada saat kehamilan. Nah, kemudian yang kedua adalah cacat perolehan. Artinya cacat yang diperoleh ternak setelah lahir. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama cacat kongenital atau bawaan lahir. Gangguan karena cacat kongenital dapat terjadi pada ovarium atau disebut juga indung telur dan bisa juga terjadi pada saluran reproduksinya atau saluran alat kelaminnya. Nah, gangguan pada ovarium paling tidak ada 2 nih. Yang pertama, hipoplasia ovaria atau indung telur mengecil. Kemudian yang kedua, agenesis ovaria, indung telur yang tidak terbentuk. Nah, seperti di gambar, ini merupakan gambar dari alat kelamin betina, ya, mulai dari corpus uteri, kemudian ada bifurcatio di tengahnya, pemisah, kemudian ada kornua ke kanan, ada ya kornua yang ke kiri, di ujung kornua ini ada oviduct, di ujung oviduct ini bisa kelihatan ada ovaria atau ovarium. Nah, yang gambar A ini menunjukkan sapi yang mengalami hipoplasia ovaria. Jadi ovarianya mengalami pengecilan, indung telurnya mengecil. Sementara yang
B ini adalah ovaria yang normal. Mestinya ovaria sapi yang normal itu seperti yang B, yang menunjukkan huruf B, ya. Jadi itu bedanya. Hipoplasia, indung telur yang mengecil, kemudian ada agenesis ovaria, indung telur yang memang tidak terbentuk sama sekali. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, hipoplasia ovaria merupakan suatu keadaan indung telur tidak berkembang karena keturunan. Hal ini dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral. Apabila terjadi pada salah satu indung telur, maka sapi akan menunjukkan gejala anestrus, tidak pernah birahi. Dan apabila terjadi pada kedua indung telur, maka sapi akan steril atau majir, ya, atau mandul. Secara perektal akan diraba indung telur ini teraba kecil, pipih dengan permukaan berkerut. Itu hipoplasia, ya, yang ovarianya mengalami pengecilan. Kemudian yang kedua adalah agenesis ovaria. Nah, agenesis ovaria ini merupakan suatu keadaan di mana sapi tidak mempunyai indung telur karena keturunan. Dapat terjadi secara unilateral atau salah satu indung telur ataupun bilateral, kedua-duanya, ya, terjadi pada kedua indung telur itu. Cacat turunan juga dapat terjadi pada saluran alat reproduksi, di antaranya Free-Martin atau abnormalitas kembar jantan dan betina, dan atresia vulva atau pengecilan vulva, ya. Jadi itu ada beberapa kelainan pada saluran alat reproduksi seperti Free-Martin dan atresia vulva. Nah, kelahiran kembar pada pedet jantan dan betina pada umumnya, ya, lebih kurang 92% mengalami abnormalitas yang disebut dengan Free-Martin. Nah, abnormalitas ini terjadi pada fase organogenesis, ya, pembentukan organ dari embrio di dalam kandungan, ya, disebut dengan organogenesis. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya migrasi hormon jantan melalui anastomosis vaskular, ya, hubungan pembuluh darah, ke pedet betina. Jadi ada hormon jantan yang migrasi atau berpindah ke pedet betina. Dan karena adanya interseksuality atau kelainan kromosom. Nah, organ betina sapi Free-Martin biasanya tidak berkembang atau disebut juga dengan istilah ovaria hipoplastik. Dan ditemukan juga organ jantan, ya, seperti glandula vesicularis. Sapi betina nampak kejantanan seperti tumbuh rambut kasar, ya, di sekitar vulva. Pinggul ramping dengan himen persisten. Sedangkan atresia vulva merupakan suatu kondisi pada sapi induk dengan vulva yang kecil. Nah, ini akan sangat berisiko pada saat melahirkan, ya, bisa menyebabkan distokia atau kesulitan melahirkan. Nah, penanganannya dengan pemilihan sapi induk, ya, dengan skor kondisi tubuh atau body condition score yang baik tentunya. Tidak boleh terlalu kurus ataupun terlalu gemuk, serta manajemen pakan yang baik. Nah, ini contoh panduan untuk memilih atau melakukan seleksi terhadap ternak yang akan kita kembangkan. Jadi, menurut IACCB, Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program, ada 5 kriteria untuk menentukan BCS ini, ya, atau Body Condition Score. Yang pertama, BCS 1, kemudian BCS 2, BCS 3, BCS 4. Nah, untuk melihat BCS ini, yang perlu kita perhatikan adalah penonjolan pada tulang panggul, ya. Yang ini pada bagian belakang atau kelihatan juga pada bagian samping. Nah, pada BCS 1 ini
terlihat kurus, ya tulang panggulnya menonjol keluar seperti ada tanduk. Nah, biasanya induk akan mudah stres, ya bisa mengakibatkan keguguran dan induk akan meninggalkan pedet setelah dilahirkan. Kemudian yang kedua, pedet tidak akan mendapat susu yang cukup dari induk. Bisa saja menyebabkan pedetnya mati atau kalau tumbuh dalam kondisi yang lemah. Artinya tumbuhnya tidak normal. Kemudian yang ketiga, induk tidak bisa bunting lagi. Nah, hal ini tentu menyebabkan peternak mengalami kerugian. Jadi, sebaiknya untuk BCS1 ini tidak kita pilih untuk kita jadikan ternak bibit. Kemudian BCS kedua, induk bisa stres. BCS kedua ini kondisinya sedikit lebih baik daripada BCS1 ya. Enggak, tulang-tulang rusuknya tidak terlalu kelihatan kalau dibandingkan dengan BCS1. Nah, biasanya kondisi BCS2 ini induk bisa stres, ada kemungkinan keguguran, dan kemungkinan induk juga meninggalkan pedet. Kemudian yang kedua, pedet sedikit mendapatkan susu dari induknya. Pedet kemungkinan bisa mati atau pertumbuhannya juga lambat, seperti pada BCS1. Yang ketiga, induk kemungkinan tidak bunting lagi, ya, dan ini juga pasti akan menyebabkan para peternak rugi. Nah, jadi juga sebaiknya tidak memilih calon bibit yang punya BCS2. Lalu berikutnya adalah BCS3. Nah, kondisi BCS3 ini jauh lebih baik daripada BCS1 dan 2. Nah, induk tidak mudah stres, pedet akan lahir normal, dan induk tidak akan meninggalkan pedet. Jadi pedet akan mendapatkan cukup susu dari si induknya. Pedet hidup dan pertumbuhannya normal. Dan induk bisa bunting kembali. Dan tentunya hal ini menyebabkan peternak mengalami keuntungan. Nah, disarankan untuk BCS3 bisa dipilih sebagai ternak bibit kita. Kemudian begitu juga dengan BCS4. Ya, BCS4 sedikit lebih baik daripada BCS3. Induk tidak mudah stres, pedet akan lahir normal, dan induk tidak akan meninggalkan pedetnya. Kemudian pedet juga mendapatkan susu yang cukup dari induk, pedet bisa hidup dan tumbuh secara normal. Lalu induk terus bisa bunting kembali, dan ini menyebabkan keuntungan pada peternaknya. Nah, pastikan berat tidak bertambah, ya. Perhatikan pakan, induk harus banyak bergerak. Induk besar kemungkinan terkena prolapsus. Nah, kalau kondisi ini tidak dipertahankan, dia akan bertambah gemuk, ya, seperti BCS5. Nah, justru BCS3 dan 4 ini baik untuk dikembangkan. Nah, yang terakhir BCS5. Ini juga tidak disarankan untuk memilih ternak indukan atau bibit karena terlalu gemuk, sehingga dia akan sulit mengalami kebuntingan. Lalu kemungkinan tidak terjadi birahi, kemudian bisa menyebabkan distokia, ya. Kemungkinan juga bisa infeksi atau metritis, bisa juga prolapsus, ya. Nah, ini panduan untuk menentukan body condition score atau skor kondisi tubuh pada ternak sapi. Jadi yang disarankan untuk skor yang baik itu adalah BCS3 dan BCS4. Nah, kemudian yang kedua, cacat perolehan. Cacat perolehan dapat terjadi pada indung telur, juga dapat terjadi pada alat reproduksi. Nah, cacat perolehan yang terjadi pada indung telur antara lain ovarian hemoragi atau pendarahan pada indung telur dan ooporitis, radang pada indung telur. Yang satu pendarahan, yang satunya terjadi radang. Nah, pendarahan indung telur biasanya terjadi karena
efek sekunder dari manipulasi traumatik pada indung telur. Bekuan darah yang terjadi dapat menimbulkan adesi atau perlekatan, ya, bisa menyebabkan jaringan ikat antara indung telur dan bursa ovaria. Nah, ini juga disebut dengan ovaro-bursal adhesion. Ovaro-bursal adhesion dapat terjadi secara unilateral dan bilateral. Jadi bisa terjadi pada satu ovarium dan bisa juga terjadi kepada kedua-dua ovariumnya. Nah, gejalanya sapi mengalami kawin berulang. Nah, jadi gejala yang terjadi pada induk sapi itu terjadi kawin yang berulang. Sedangkan ooporitis merupakan peradangan pada indung telur yang disebabkan oleh manipulasi yang traumatik atau pengaruh infeksi dari tempat yang lain. Misalnya infeksi pada oviduct atau saluran telur, atau infeksi di uterus. Nah, gejalanya adalah anestrus. Jadi cacat perolehan ini bisa terjadi pada saat petugas, apakah petugas dalam melakukan perabaan untuk menentukan ada atau tidaknya folikel, ada atau tidaknya sel pada ovarium. Nah, karena petugasnya tidak lege artis, tidak melakukan tugasnya dengan secara halus, ini bisa menyebabkan kerusakan, ya, pada ovarium, bisa menyebabkan ada perdarahan, ada juga yang menyebabkan radang, ya. Kalau perdarahan disebut dengan ovarian hemoragi, kalau radang disebut dengan ooporitis. Nah, cacat perolehan pada saluran reproduksi diantaranya salpingitis, kemudian trauma akibat kelahiran, dan yang terakhir adalah tumor. Ya, tadi cacat perolehan pada ovarium, yang sekarang cacat perolehan pada saluran reproduksi. Ada 3, salpingitis, trauma akibat kelahiran, dan tumor. Nah, apa yang dimaksudkan dengan salpingitis? Salpingitis merupakan radang pada oviduct yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Peradangan ini biasanya merupakan proses ikutan dari peradangan pada uterus dan indung telur. Ya, jadi adik-adik, bakteri itu bisa menyebar dari satu bagian ke bagian lain, dari satu organ ke organ lain. Cacat perolehan ini dapat terjadi secara unilateral atau bilateral, ya. Bisa sebelah atau bisa kedua-duanya. Sedangkan trauma akibat kelahiran dapat terjadi pada kejadian distokia dengan penanganan yang tidak benar, ya, ditarik paksa sehingga menimbulkan shock atau trauma atau kerusakan pada saluran kelahiran dan dapat berakibat sapi menjadi steril atau majir. Lalu yang terakhir tumor. Nah, pada umumnya terjadi pada sel granulosa, ya. Pada tahap awal, sel-sel tumor ini mensekresikan estrogen. Jadi sel-sel granulosa pada ovarium itu akan mensekresikan estrogen. Nah, cirinya menyebabkan si ternak ini birahi secara terus-menerus atau dikenal juga dengan istilah nymphomania, ya. Namun pada akhirnya menjadi anestrus. Nah, penanganan cacat perolehan ini harus disesuaikan dengan penyebab primernya. Jika penyebab primernya adalah infeksi, maka ditangani dengan antibiotika. Perlu dihindari trauma fisik penanganan reproduksi yang tidak tepat. Justru nanti malah memperparah keadaan si ternak betina. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, gangguan fungsional, ya. Nah, salah satu penyebab gangguan reproduksi adalah adanya gangguan fungsional. Organ reproduksi tidak berfungsi secara baik, ya. Nah, gangguan fungsional ini
ya merupakan bentuk infertilitas. Ya, infertilitas bentuk fungsional ini disebabkan oleh adanya abnormalitas hormonal. Nah, beberapa contoh diantaranya sista ovarium, subestrus, dan birahi tenang. Kemudian yang ketiga anestrus. Kemudian yang keempat adalah ovulasi yang tertunda. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Sebelum kita lanjutkan? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, gambar yang atas memperlihatkan alat kelamin atau alat reproduksi betina, ya. Ada ovarium di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah ovarium yang normal, sementara yang di sebelah kiri yang ada huruf C adalah ovarium yang mengalami kista folikuler. Kelihatan ukurannya lebih besar daripada ukuran yang normal. Nah, seperti di bawah, bisa kita bandingkan ovarium yang mengalami kista folikuler sebelah kiri dan yang normal di sebelah kanan. Ukurannya lebih 2 kali lipat daripada yang normal. Jadi, kasus gangguan fungsional ini lebih disebabkan pada abnormalitas hormonal, ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama, sista ovarium, ya. Ovaria, folikuler, dan luteal. Status ovarium dikatakan sistik atau siste apabila mengandung satu atau lebih struktur yang berisi cairan dan lebih besar dibandingkan dengan folikel yang masak. Nah, penyebab terjadinya sista ovarium adalah gangguan ovulasi dan endokrin, yaitu rendahnya hormon LH. Nah, hormon LH ini salah satu fungsinya adalah untuk menginduksi ovulasi, adik-adik sekalian ya. Jadi LH ini yang menyebabkan ovulasi. Kalau kadar hormon LH ini rendah di dalam darah, maka bisa menyebabkan gagal ovulasi, ya, atau ovulasinya mengalami tertunda. Sedangkan faktor predisposisinya adalah herediter, problem sosial, dan masalah diet protein, ya, kekurangan nutrisi. Nah, adanya siste tersebut menjadikan folikel de Graaff, ya, folikel masak yang siap diovulasikan tidak berovulasi atau anovulasi, tetapi mengalami regresi. Ya, harusnya folikel de Graaff itu berovulasi, meloncat keluar dari ovarium, ditangkap oleh fimbre, tapi karena kasus ini dia tidak berovulasi, malah mengalami regresi atau melebur, atau mengalami luteinisasi, ya, sehingga ukuran folikelnya meningkat atau bertambah. Adanya degenerasi lapisan sel granulosa dan menetap paling sedikit 10 hari. Nah, akibatnya sapi-sapi menjadi anestrus atau malah menjadi nymphomania, kawin secara terus-menerus. Nah, inilah salah satu faktor yang menyebabkan kawin itu berulang, ya. Sudah dikawinkan, namun tidak terjadi kebuntingan. Karena apa? Karena tidak ada sel telur yang diovulasikan. Tetapi dia tetap menunjukkan gejala estrus karena hormon estrogennya meningkat, ya, di dalam darah. Penanganan yang dilakukan kalau sista ovaria bisa diinjeksi dengan prostaglandin. Nah, tapi syaratnya hewan tersebut tidak bunting, ya. Kalau ternak itu bunting, justru nanti bisa menyebabkan keguguran. Kalau sista folikel, bisa dilakukan penyuntikan HCG atau LH, ya, secara intramuskuler sebanyak 2000 IU, international unit.
Kalau kasusnya siste luteal, bisa diberi PGA atau pituitary growth hormone 7,5 mg secara intrauterin atau 2,5 ml secara intramuskuler. Nah, selain itu bisa juga ditangani dengan pemberian progesteron ya dalam bentuk PRIT atau cider ya. Progesteron releasing intravaginal device atau control internal drug release intravagina selama 12 hari ya. 2-5 hari setelah pengobatan sapi akan menunjukkan gejala birahi. Nah, ini cara penanganan pada kasus siste ovaria. Kemudian yang kedua, subestrus dan birahi tenang. Subestrus merupakan suatu keadaan di mana gejala birahi yang berlangsung pendek atau singkat, ya, hanya 3-4 jam, dan disertai ovulasi, pelepasan telur. Ya, jadi gejala birahinya sangat singkat, 3-4 jam. Setelah itu disertai dengan ovulasi. Birahi tenang merupakan suatu keadaan dengan aktivitas ovarium dan adanya ovulasi, namun tidak disertai dengan gejala estrus yang jelas. Nah, penyebabnya antara lain rendahnya kadar estrogen karena defisiensi beta karotin, ya, kalsium, fosfor, kobal, dan berat badan yang rendah. Artinya kesalahan manajemen karena kurang gizi atau kesalahan manajemen pemberian pakan. Ini bisa menyebabkan birahi tenang, ya, menyebabkan estrogennya tidak mampu menunjukkan manifestasi estrus sebagaimana sapi-sapi yang normal. Nah, apabila terdapat corpus luteum, maka dapat diterapi dengan PGF2 alfa atau prostaglandin dan diikuti dengan pemberian GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ya, itu cara penanganannya. Kemudian yang ketiga, anestrus. Anestrus ini suatu keadaan di mana hewan betina itu tidak menunjukkan gejala estrus, ya, tidak menunjukkan gejala estrus sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Tidak adanya gejala estrus tersebut dapat disebabkan oleh tidak adanya aktivitas ovaria atau akibat aktivitas ovaria yang tidak teramati. Jadi penyebabnya adalah ovaria yang tidak beraktivitas. Artinya ovaria ini mestinya menghasilkan folikel dari primer, sekunder, tersier, de Graaf, kemudian berovulasi, ya. Nah, ini aktivitas inilah nanti yang menunjukkan manifestasi birahi, ciri-ciri birahi. Tetapi dalam kondisi kasus anestrus ini, ovaria itu tidak ada aktivitas sama sekali, ya. Nah, keadaan anestrus ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama disebut dengan true anestrus atau anestrus normal, ya. Nah, ini ditandai dengan tidak adanya aktivitas siklik dari ovaria, ya. Siklik itu siklusnya. Penyebabnya karena tidak cukupnya produksi gonadotropin atau karena ovaria tidak respon terhadap hormon gonadotropin, ya. Nah, secara perektal, kalau dipalpasi rektal sapinya, ya, ovarianya akan teraba kecil, kemudian permukaannya rata dan halus. Sedangkan pada sapi tua, ovarianya akan teraba irregular, ya, tidak teratur karena adanya CL yang regresi atau melebur. Ini ciri dari anestrus normal. Kemudian ada anestrus karena gangguan hormon. Biasanya terjadi karena tingginya kadar progesteron atau hormon kebuntingan di dalam darah atau akibat kekurangan hormon gonadotropin. Nah, ini juga menyebabkan sapi mengalami anestrus.
Kemudian anestrus karena kekurangan nutrisi. Ya, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gagalnya produksi dan pelepasan hormon gonadotropin, ya, terutama FSH dan LH. Akibatnya ovarium menjadi tidak aktif, tidak beraktivitas. Lalu ada pula anestrus karena genetik, ya. Nah, ini anestrus yang disebabkan genetik ini sering terjadi dalam bentuk hipoplasia ovarium dan agenesis ovaria. Ya, ovarium yang mengecil atau ovarium yang tidak tumbuh sama sekali. Nah, untuk penanganan dengan perbaikan pakan sehingga skor kondisi tubuh bisa meningkat, kemudian merangsang aktivitas ovaria dengan pemberian ECG 3000 sampai 4500 IU atau GnRH 0,5 mg atau menggunakan PRIT atau Cider dan estrogen, ya. Ini salah satu penanganan yang bisa diberikan. Kemudian yang keempat, ovulasi yang tertunda, disebut juga dengan istilah delayed ovulation, ya. Kondisi di mana ovulasi itu mengalami tertunda atau tidak tepat waktu. Ya, hal ini bisa menyebabkan perkawinan IB itu tidak tepat waktu sehingga angka kebuntingannya juga menjadi rendah, bakal gagal untuk mengalami bunting. Nah, ini juga disebabkan oleh rendahnya kadar LH sehingga proses ovulasi yang seharusnya terjadi tidak bisa terjadi, mengalami penundaan. Nah, ini juga bisa menyebabkan gejala-gejala kawin berulang atau repeat breeding pada ternak yang mengalami delayed ovulation ini. Nah, terapinya bisa dengan injeksi GnRH pada saat kita akan melaksanakan IB. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan manajemen. Nah, sampai di sini sebelum masuk ke kesalahan manajemen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelihatannya belum ada. Nah, kita lanjut. Untuk yang ketiga, kesalahan manajemen. Nah, faktor manajemen ini sangat erat hubungannya dengan faktor pakan atau nutrisi, ya. Jadi, kekurangan pakan, kekurangan nutrisi ini yang sangat berpengaruh kepada reproduksi ternak. Nah, jika tubuh kekurangan nutrisi, terutama untuk jangka waktu yang lama, maka akan berpengaruh, ya, terhadap fungsi reproduksinya. Begitu juga terhadap efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktivitasnya rendah, ya. Nah, sebagaimana kuliah kita di awal dulu, tidak ada produksi tanpa reproduksi. Kalau reproduksinya terganggu, berarti nanti produksinya juga akan mengalami gangguan. Nah, salah satu yang menyebabkan gangguan reproduksi itu adalah faktor pakan atau nutrisi. Adik-adik sekalian, kekurangan nutrisi ini akan berpengaruh terhadap fungsi hipofisis anterior, ya. Sehingga produksi dan sekresi hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior ini menjadi bermasalah. Nah, contohnya FSH dan LH. Kadarnya di dalam darah akan menjadi rendah, ya, karena produksinya terganggu. Di sini disebutkan karena tidak cukupnya ATP, ya, adenosin trifosfat yang berasal dari pakan atau nutrisi. Akibatnya ovarium tidak berkembang secara sempurna atau hipofungsi, ya. Fungsinya tidak berkembang secara sempurna. Pengaruh lainnya pada saat ovulasi, transport sperma, fertilisasi, pembelahan sel, perkembangan embrio dan fetus. Nah, ini akan saling berpengaruh, ya, mulai dari awal hingga akhir. Lalu kekurangan nutrisi yang terjadi pada masa pubertas sampai ternak betina itu beranak pertama, maka kemungkinan yang terjadi adalah birahi tenang,
kemudian defek ovulatori atau kelainan ovulasi, ya, gagal konsepsi, ya, kemudian kematian embrio atau fetus. Nah, ini bisa kita lihat pada saat kita memilih ternak tadi, ada BCS1, BCS2, ya. Itu disebabkan oleh kesalahan manajemen pemberian pakan, ya, atau kekurangan nutrisi. Nutrisi yang sangat menunjang untuk saluran reproduksi diantaranya ada protein, vitamin A, dan beberapa mineral serta vitamin, ya. Nah, selain nutrisi di atas, kita juga harus memperhatikan ransum atau bahan-bahan makanan yang dapat menyebabkan abortus atau keguguran, ya. Contohnya racun yang berasal dari daun cemara. Nah, ini tidak baik untuk diberikan ke ternak. Kemudian bisa keracunan nitrat, ergotamin, naftalen, klor, dan arsenik. Nah, hati-hati memelihara ternak, ya, secara ekstensif di bawah perkebunan, ya, di bawah kebun, misalnya kebun kelapa, kebun karet, kebun sawit. Karena pada saat pekebun melakukan pemupukan, ya, bisa saja pupuk yang diberikan itu menjadi racun bagi ternak kita. Bisa juga disebabkan oleh pestisida, ya, atau herbisida pada saat perkebun membersihkan gulma, ya, untuk membersihkan kebun mereka. Nah, jika terkonsumsi oleh ternak sapi kita, bisa menyebabkan keracunan dan kematian. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, infeksi organ reproduksi. Nah, infeksi organ reproduksi ada yang sifatnya non-spesifik, ada yang spesifik. Nah, yang termasuk infeksi non-spesifik antara lain yang A, endometritis, atau disebut juga dengan radang uterus. Nah, endometritis merupakan peradangan pada endometrium atau dinding rahim. Ya, uterus atau rahim sapi biasanya terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme atau bakteri selama masa puerperium atau masa nifas. Ya, nah, gejalanya ada leleran berwarna jernih keputihan sampai purulen, kekuningan yang berlebihan. Uterus mengalami pembesaran atau peningkatan ukuran. Nah, leleran warna jernih ini bisa kita lihat pada bagian vulva. Dia akan menetes, mengalir. Nah, biasanya kalau yang warnanya putih bening itu adalah lendir birahi. Tetapi kalau berwarna keputihan, kekuningan, itu justru menunjukkan ternak kita sedang mengalami masalah atau infeksi di dalam saluran reproduksinya. Jadi itu bedanya, ya, lendir pada saat birahi dengan lendir saat sapi itu kena infeksi. Nah, penderita bisa kelihatan seperti sapi yang sehat, sapi normal, walaupun dengan leleran vulva purulen dan dalam uterusnya tertimbun cairan. Tapi gejalanya masih kelihatan seperti sapi yang sehat. Nah, pengaruh endometritis terhadap fertilitas atau pembuahan dalam jangka pendek akan menurunkan kesuburan, ya. Ya, terus terang jelas, ya, kalau saluran reproduksinya bermasalah, ada infeksi, tentu proses transportasi spermatozoa, ya, yang diejakulasikan oleh pejantan pada saat kawin alam atau pada saat proses inseminasi buatan akan terganggu oleh lendir-lendir yang berwarna keputihan atau kekuningan ini. Spermanya bisa mati, ya, diserang oleh mikroorganisme atau bakteri yang berasal dari endometritis tersebut, ya. Nah, jadi akan menurunkan kesuburan. Lalu calving interval
tentu akan bertambah. Mestinya seekor betina itu bisa melahirkan anak 1 dalam 1 tahun, tetapi karena ada infeksi tidak bisa dikawinkan. Kalau dikawinkan angka kebuntingannya rendah, ya ini akan memperpanjang calving intervalnya dan juga menyebabkan service per conception-nya itu menjadi naik. Idealnya kan 1 kali kawin jadi, kan begitu ya. Nah, tetapi karena ada masalah di saluran reproduksinya, makanya perkawinannya terjadi secara berulang, menyebabkan SPC-nya menjadi naik ya, bahkan lebih dari 2 atau 3 kali. Nah, sedangkan untuk jangka panjang akan menyebabkan sterilitas ya atau kemajiran kalau kasus endometriosis ini tidak ditangani dengan baik. Faktor predisposisinya atau pendukung yaitu terjadinya endometritis ini adalah distokia, kemudian retensi plasenta, musim, kelahiran kembar, infeksi bakteri serta penyakit metabolit ya. Jadi kasus-kasus seperti inilah yang bisa menyebabkan terjadinya endometritis atau radang pada uterus. Nah, salah satu faktor di luar itu kesalahan dalam melakukan IB. Ini juga bisa menyebabkan radang uterus ya. Pada saat pelaksanaan IB yang tidak baik, tidak lagi artis, bisa menyebabkan iritasi pada dinding uterus, itu juga bisa menyebabkan peradangan. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, karena dia disebabkan oleh bakteri, maka diberikan injeksi bakteri, antibiotik. Kemudian hormon PGF2 alfa, lalu irigasi atau pemasukan antiseptik intrauterin ya. Jadi melalui serviks sampai ke uterus itu diirigasi atau dimasukkan antiseptik untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam uterus hingga bersih. Kemudian yang berikutnya piometra atau radang uterus yang bernanah. Nah, merupakan pengumpulan sejumlah eksudat purulen dalam lumen uterus atau rongga rahim dan adanya korpus luteum persisten pada salah satu ovariumnya. Nah, korpus luteum mengalami persistensi mungkin karena adanya isi uterus yang abnormal, ya, menyebabkan hambatan pelepasan prostaglandin ya dari endometrium atau menahan prostaglandin dalam lumen uterus. Nah, jadi biasanya adik-adik secara normal ya prostaglandin itu juga bisa dihasilkan dari endometrium ya, bisa pada saat kehamilan bisa dihasilkan oleh plasenta fetus mendekati akhir kebuntingan atau mendekati kelahiran, maka plasenta ini akan menghasilkan PGF2 alfa untuk meregresi CL. Nah, dengan regresinya CL, maka produksi progesteron berkurang, terjadi kontraksi pada uterus, itu yang membantu kelahiran ya. Nah, jadi gejala yang timbul pada kasus piometra ini adalah keleleran vagina purulen, kekuningan, dan menyebabkan sapi anestrus. Nah, penanganan medisnya kombinasi pemberian antibiotik dan hormon prostaglandin. Antibiotik untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam uterus, kemudian hormon prostaglandinnya berfungsi untuk melisiskan korpus luteum persisten. Nah, kalau CLP-nya ini sudah dilisiskan dengan pemberian prostaglandin, maka biasanya siklus birahi berikutnya akan muncul kembali ya, sehingga sapi menjadi normal. Kemudian berikutnya adalah vaginitis. Vaginitis ini merupakan peradangan pada vagina. Biasanya sebagai penjalaran dari metritis dan pneumovagina ya, atau dapat disebabkan
oleh tindakan penanganan masalah reproduksi yang tidak tepat, seperti tarikan paksa atau vetotomi ya, pada saat membantu atau menolong distokia. Penyebab vaginitis diantaranya virus IBR, IPV, dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Tanda-tanda vaginitis ini bervariasi ya, mulai dari adanya leleran lendir keruh dan hiperemia mukosa atau mukosanya kemerahan, kemudian vagina sampai nekrosis mukosa, kematian pada jaringan mukosa pada vagina, disertai pengejanan terus-menerus dan septikemia. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yaitu untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural, ya, koreksi operatif dari defek vulva dan urovagina, serta pengobatan antibiotik yang sistemik. Ya. Jadi peradangan-peradangan ini, ya, seperti dari penjalaran metritis pada saat sapi mempunyai produksi susu yang cukup tinggi, ini juga bisa menyebabkan vaginitis. Lalu infeksi spesifik, ya. Tadi yang spesifik, non spesifik, sekarang kita masuk ke spesifik. Nah, diantaranya disebabkan oleh bakteri. Nah, contoh yang disebabkan oleh bakteri atau bakterial adalah brucellosis. Nah, penyebab brucellosis ini adalah Brucella abortus. Nah, itu pada sapi. Sedangkan pada kambing atau domba adalah Brucella melitensis. Nah, brucellosis ini bersifat zoonosis, ya, berpindah dari hewan ke manusia. Nah, ini bisa dipindahkan pada saat petugas inseminator merogoh rektal atau melakukan IB pada betina yang mengalami zoonosis. Ini bisa tercemar ya petugasnya. Nah, ini bisa menyebabkan demam kalau mengkonsumsi susu yang tercemar Brucellosis abortus juga bisa. Selain paparan secara langsung tangan petugas IB atau inseminator, bisa juga disebabkan kalau kita minum susu yang tercemar Brucellosis abortus ini. Nah, dia dapat menular melalui eksidat atau lendir yang dihasilkan oleh alat kelamin betina yang terinfeksi. Lalu selaput lendir mata, ya. Kemudian makanan dan air yang tercemar ataupun melalui IB dari semen yang terinfeksi. Jadi harus hati-hati, ya, diperhatikan betul, jangan sampai kita melakukan IB pada betina yang terkena brucellosis, kemudian peralatannya tidak dibersihkan, ya, sanitasinya kita tidak perhitungkan, sterilitas alatnya tidak kita perhatikan. Nah, alat yang tercemar ini bisa menyebarkan, ya, bakteri brucellosis ini kepada betina-betina yang sehat, sehingga kalau tercemar ya udah terjangkit oleh brucellosis ini. Gejala yang nampak biasanya sapi bunting itu akan mengalami abortus atau keguguran pada 6-9 bulan kebuntingan. Kemudian selaput fetus yang diaborsikan ini terlihat udem, ya, hemoragi, nekrotik, dan adanya eksudat kental, serta adanya retensi plasenta, metritis, dan keluar kotoran dari vagina. Ini ciri-ciri atau tanda-tanda ternak yang kena brucellosis. Nah, bagaimana cara penanggulangan Brucella ini? Antara lain melakukan sanitasi, ya, karena disebabkan oleh bakteri harus dilakukan desinfektan, kandang harus bersih, peralatan makan minum harus bersih, kemudian dilakukan vaksinasi, lalu pemberian antiseptik dan antibiotika pada hewan yang sakit, kemudian menyingkirkan reaktor atau sapi yang terinfeksi. Nah, karena dia bisa menyebarkan, menularkan penyakit ini kepada
ternak lain maupun kepada manusia. Kemudian sapi yang terinfeksi diisolasi atau dijual atau dipotong. Nah, fetus dan plasenta yang digugurkan dibakar, kemudian dikubur. Hewan baru, ya, hewan yang baru datang dikarantina, kemudian diperiksa dan diuji kesehatannya. Jangan sampai nanti hewan-hewan yang baru datang juga tercemar oleh Brucella ini. Kemudian yang kedua, leptospirosis. Penyebabnya yaitu Leptospira pulmona. Kemudian Leptospira gripotyposa, Leptospira conicola, ya, Leptospira harjo. Jadi pada leptospirosis ini disebabkan oleh leptospira. Cara penularannya melalui kulit yang terbuka atau selaput lendir seperti mulut, paring, hidung, mata, ya, karena kontak dengan makanan dan minuman yang tercemar. Cara penularannya ya, misalnya kulit terbuka ini kalau ada kulit kita yang terluka, kemudian terkena lendir, atau dari makan makanan minuman yang tercemar, ini bisa pindah, ya. Nah, penularannya bisa seperti itu. Nah, gejalanya seperti tidak mau makan, kemudian produksi susunya turun, bisa juga menyebabkan abortus, dan terjadi retensi plasenta, metritis, dan infertilitas. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Sama seperti brucellosis tadi, sanitasi yang baik, lalu isolasi hewan yang sakit, kemudian hindari pakan minuman dari pencemaran, ya, betul-betul dijaga, juga dilakukan vaksinasi, dan menggunakan serotip atau jenis leptospira yang ada di daerah kasus, ya, di daerah tersebut. Nah, pengobatannya bisa dengan menggunakan antibiotika dosis tinggi, 3 juta IU penisilin dan 5 gram streptomycin. Dilakukan 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, fibriosis. Nah, penyebabnya adalah Vibrio fetus veneralis atau Campylobacter fetus veneralis. Ini juga bisa menular melalui perkawinan, ya, dengan pejantan yang tercemar. Ya, bisa juga melalui inseminasi buatan yang tidak steril. Gejalanya endometritis, kadang-kadang salpingitis, ada leleran mukopurulen, siklus estrusnya menjadi diperpanjang lebih kurang sampai 32 hari, bisa menyebabkan kematian embrio, kemudian terjadi keguguran atau abortus, dan juga bisa menyebabkan infertilitas, ya, karena terjadi kematian embrio. Nah, jadi untuk pengendaliannya dengan cara IB dengan semen yang sehat, kemudian lakukan istirahat kelamin selama 3 bulan pada hewan yang infeksi, jangan dikawinkan dulu, ya, karena bisa menulari. Vaksinasi, ya, dengan bakterin 30-90 hari sebelum dikawinkan, atau dilakukan setiap tahun. Nah, pengobatan dengan infusi, yang memasukkan antibiotik spektrum luas secara intrauterin, ya, melalui serviks, kemudian injeksi pejantan dengan dihidrostreptomycin dengan dosis 22 mg per kilogram berat badan secara subkutan atau di bawah kulit. Ya, itu fibriosis. Kemudian yang keempat, tuberkulosis. Nah, penyebabnya adalah Mycobacterium bovis. Nah, dapat menular melalui ekskresi, kemudian dari feses, susu, urin, semen, kemudian ada dari saluran kelamin juga, pernapasan juga bisa, ingesti, ya, atau ingus, dan perkawinan dengan hewan yang sakit. Gejalanya abortus, retensi plasenta, lesi uterus bilateral, salpingitis, dan adanya adesi atau perlekatan antara uterus.
Nah, penanganannya bisa ya melakukan pencegahan dengan sanitasi kandang dan lingkungan sekitar kandang. Diobati dengan antibiotik, kemudian hewan yang terinfeksi diisolasi dan divaksinasi. Itu disebabkan oleh infeksi yang spesifik. Lalu berikutnya viral atau virus, ya. Sebagai contoh IBR dan IPV. IBR ini Infectious Bovine Rhinotracheitis, kemudian IPV itu adalah Infectious Pustular Vulvovaginitis. Nah, disebabkan oleh virus herpes ya, dengan tingkat kematian prenatal dan neonatal yang cukup tinggi. Penularan bisa melalui air, pakan, kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, gejala yang nampak ya dalam berbagai bentuk seperti respiratorik bagian atas, demam atau anoreksia, depresi, leleran hidung, nodula atau bungkul-bungkul pada hidung, paring, trakea, batuk, penurunan produksi susu dan sebagainya. Jadi virus yang menyebabkan ini ya bisa menyebabkan berbagai macam gejala ya, seperti konjungtivital, hiperlakrimasi dan eksudat mukopurulen, kemudian digestif neonatal, ada meningoencephalitis, lesu, kemudian kurang koordinasi, ada bergerak sendiri atau tremor, kemudian bisa menyebabkan mati dalam 3-4 hari ya, dasar virusnya. Kemudian gejala yang lain vulvovagina seperti septikemia ya, kemudian pustula dan ulcer pada vagina dan vulva, ada leleran purulen, kemudian ada preputial pada penis dan preputium, kemudian bisa menyebabkan abortus dan prenatal ya. Kemudian intrauterina, endometritis, nekrotik, uterus tegang dan edematus. Jadi ini gejala-gejala yang disebabkan oleh virus Infectious Bovine Rhinotracheitis maupun Infectious Pustular Vulvovaginitis. Nah, pengendaliannya dengan pemberian antibiotik, karantina hewan dan istirahat kelamin selama 3-4 minggu, vaksinasi ya, kombinasi IBR maupun IPV. Nah. Lalu BVD-MD, virus ini menyerang sapi dengan gejala demam tinggi, depresi, anoreksia, diare, lesi pada mukosa mulut, dan sistem pencernaan. Kemudian abortus pada 2-9 bulan kebuntingan dan terjadi kawin yang berulang. Lalu pengobatannya dengan antibiotik, pencegahan dengan vaksinasi yang diberikan bovine viral diare mucosal disease umur 9-10 bulan ya. Kemudian sanitasi dan desinfeksi kandang dan lingkungan ini penting untuk diperhatikan dan dilakukan secara berkala. Kemudian berikutnya adalah EBA, epizootic bovine abortion, penyebabnya chlamydia atau megawanella, bisa menyebabkan abortus pada 4-9 bulan kebuntingan, bisa juga menyebabkan stillbirth atau lahir kemudian mati. Nah, jika fetus itu berhasil lahir, maka kondisi fetusnya lemah dan terjadi retensi plasenta. Pengobatan dilakukan dengan antibiotik, sedangkan pengendaliannya dengan isolasi atau karantina hewan yang sakit, kemudian dilakukan vaksinasi, kandang dibersihkan, begitu juga sarana prasarana kandang disanitasi dan didesinfeksi. Nah, sekarang kita masuk yang disebabkan oleh protozoa. Protozoa seperti contoh trichomoniasis ya, disebabkan oleh
Trichomonas fetus. Ini merupakan penyakit kelamin yang menular, ya, ditandai dengan penurunan kesuburan, ya. Jadi SPC-nya tinggi. Untuk mendapatkan kebuntingan dilakukan kawin berulang, begitu ya. SPC-nya tinggi. Kemudian abortus dini. 4 bulan kebuntingan atau trimester pertama kebuntingan mengalami abortus. Nah, penularannya bisa dengan kawin alam maupun dengan IB. IB yang tidak steril bisa menyebabkan penularan trichomoniasis ini. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Yaitu melakukan IB dengan pejantan sehat, kemudian peralatan IB-nya juga harus steril, kemudian istirahat kelamin, pemberian antibiotik intrauterin pada betina yang terinfeksi, lalu pemberian estrogen atau PGF2 alfa, ya, jika ada corpus luteum, kemudian pejantan kronis diberi metronidazol atau dieliminasi, ya. Kemudian toksoplasmosis. Penyebabnya adalah Toxoplasma gondii. Nah, ini juga bersifat zoonosis, bisa berpindah kepada manusia. Gejalanya demam, gangguan nafas dan saraf, bisa menyebabkan abortus, ya, prematur maupun lahir dalam kondisi yang lemah. Penularannya bisa melalui pakan atau minuman yang tercemar dengan ookista, ya. Pengobatan dengan antibiotik, kombinasi antara preparat sulfa, ya, seperti sulfadiazin dan pirimetamin. Pencegahannya sanitasi dan desinfeksi kandang serta lingkungan. Kemudian yang disebabkan oleh jamur, ya, seperti Aspergillus fumigatus. Nah, bisa juga disebabkan oleh Mucorales, ya. Jadi terdapat 2 jalur utama untuk penularannya. Yang pertama melalui inhalasi masuk ke paru, mengikuti aliran darah sampai ke plasenta dan menyebabkan abortus, ya. Jadi dari pernafasan, dari udara, jika jamur ini masuk, bisa masuk ke aliran darah, masuk ke plasenta, menyebabkan fetusnya abortus. Kemudian melalui ingesti, menyebabkan radang pada rumen, mengikuti aliran darah, lalu menuju plasenta, menimbulkan keradangan sehingga terjadilah abortus, ya. Nah, gejala yang nampak abortus pada 5-7 bulan kebuntingan, lalu fetus mengalami autolisis atau lahir lemah, membran fetus bengkak, nekrotik, lesi plasentoma, kemudian kotiledon dan karunkulanya bengkak, udem dan nekrotik. Nah, bagaimana penanganan? Digunakan preparat anti jamur dan perbaikan manajemen secara keseluruhan, ya, baik itu pakan, manajemen kesehatan, ya, baik sapinya, kandangnya, lingkungannya maupun peternaknya. Nah, selain gangguan reproduksi yang disebabkan oleh keempat faktor tersebut, ya, dari sekalian, ya, berikut terdapat kondisi patologis yang berhubungan dengan masalah reproduksi. Yang pertama, prolaps vagina cervix atau prolapsus, ya. Seperti gambar, itu adalah sapi yang mengalami prolaps vagina. Kelihatan vaginanya keluar dari tempat semula, ya. Kalau kondisi ini dibiarkan terus, tentu menyebabkan sapi ini akan majir, ya. Penyebabnya hewan selalu dikandangkan, ya, tidak jarang bergerak, selalu dikandangkan. Kemudian tingginya estrogen, tekanan intraabdominal saat berbaring maupun disebabkan juga oleh genetik. Nah, pada kondisi prolaps parsial,
organ masuk ke saluran reproduksi seperti semula saat berdiri, ya. Namun bila terjadi secara total, maka organ akan tetap menggantung di bagian luar, ya, meskipun dalam keadaan berdiri. Nah, seperti contoh ini kelihatan prolaps yang total, dia tidak masuk kembali ke dalam saluran reproduksinya. Nah, penanggulangannya ya secara teknis, ternak ditempatkan di kandang dengan kemiringan 5-15 cm lebih tinggi bagian belakangnya atau bagian ekornya, ya. Jadi bagian ekornya ditinggikan lebih tinggi daripada bagian kepala. Secara medis bisa dilakukan reposisi ke posisi semula, ya. Jadi organ yang keluar itu dimasukkan kembali untuk menempati posisi semula, kemudian irigasi, ya, pemasukan dilanjutkan dengan pengeluaran antiseptik, irigasi dengan antiseptik seperti povidone iodine, dan injeksi dengan antibiotik spektrum luas, contoh oksitetrasikline. Jadi setelah organ kelaminnya dimasukkan kembali, dilakukan irigasi dengan antiseptik, kemudian diberi injeksi antibiotik, ya, untuk menangani prolap ini. Kemudian yang berikutnya distokia. Nah, ini merupakan suatu kondisi pada stadium pertama kelahiran, ya, yang disebabkan oleh dilatasi serviks. Dan kedua, ya, pengeluaran fetus lebih lama dan menjadi sulit dan tidak mungkin lagi bagi induk untuk mengeluarkan fetus. Jadi distokia ini kondisi di mana seekor ternak betina atau induk kesulitan melahirkan. Nah, sebab distokia ya diantaranya herediter, bisa disebabkan oleh gizi, tata laksana, infeksi, traumatik, dan berbagai sebab lain. Nah, penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama mutasi, mengembalikan presentasi, posisi, dan postur fetus agar normal dengan cara didorong atau ekspulsi, diputar atau rotasi, dan ditarik atau retraksi. Jadi posisi fetus itu dibenarkan sehingga mudah ya untuk keluar dari saluran kelamin betinanya. Kemudian berikutnya penarikan paksa. Apabila uterus lemah dan janin tidak ikut menstimulir perjanan, ini bisa dilakukan paksa. Hanya saja harus sangat hati-hati melakukan penarikan paksa ini karena akan menyebabkan dampak yang lain, ya, bisa menyebabkan endometritis, ya, kemudian vaginitis, di mana saluran reproduksi yang dilewati oleh janin atau fetus yang ditarik paksa, ya, kalau menyebabkan iritasi bisa menyebabkan penyakit-penyakit atau kasus-kasus lain. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemotongan janin atau disebut juga dengan fetotomi. Nah, apabila presentasi, posisi, dan postur janin ini abnormal, tidak bisa diatasi dengan mutasi, atau tidak bisa ditarik paksa, dan keselamatan induk lebih diutamakan, bisa dilakukan dengan fetotomi. Kemudian operasi sesar atau seksio cesaria. Nah, ini merupakan alternatif terakhir apabila semua cara di atas tersebut tidak berhasil. Nah, ini dilakukan dengan pembedahan perut atau laparotomi dengan alat dan kondisi yang steril. Nah, ini beberapa ya presentasi normal dan presentasi abnormal pada ternak yang bunting. Yang satu adalah presentasi anterior normal, di mana kedua kaki depan sudah berada pada pintu kelahiran yang disusul dengan moncong fetusnya. Nah, ini adalah posisi yang normal, dalam posisi wajar untuk kelahiran. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, postur anjing duduk, ya. Suatu presentasi yang tidak normal
yang sangat serius. Kaki belakang harus dikembalikan atau diretraksi sebelum kelahiran normal. Ya. Karena kaki belakang ini akan nyangkut menghalangi dada si fetus ini untuk keluar. Kalau kita bandingkan dengan nomor 1, kakinya berada di bagian bawah. Ya. Jadi bantuan yang bersifat profesional dibutuhkan dalam kasus seperti nomor 2 ini. Kemudian nomor 3, suatu kondisi yang disebut dengan heart back. Ya. Kelihatan kepalanya jauh ya di bawah saluran, jauh dari saluran keluar. Nah, ini memerlukan penarikan dan pemutaran kepala dan leher dengan menggunakan tangan. Anak sapi itu didorong ke belakang untuk memberi ruang pada bagian depannya dan dengan cepat dilepaskan agar dapat dipegang moncongnya. Kepalanya ditarik dan diputar agar searah dengan saluran kelahirannya, ya. Sini. Nah, dalam beberapa kasus suatu rantai obstetri digunakan di bagian kepala, di bawah telinga dan melalui mulut mengikuti cara yang disebut word bridle. Ini harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman, ya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada saluran reproduksi induknya. Kemudian yang keempat, koreksi terhadap keadaan yang disebut dengan leg back, ya, lengannya pada bagian belakang. Nah, anak sapi ini didorong ke depan, kakinya ditarik arah keluar, lalu ke dalam lagi membentuk busur, ya. Nah, ini juga perlu pemanfaatan rantai untuk menariknya. Kemudian yang kelima, presentasi membelakang atau disebut juga dengan backward. Ya, kalau normal kepalanya yang duluan keluar, kalau backward ini justru bagian belakangnya yang menghadap ke saluran kelahiran. Kelihatan kaki belakang terentang masuk saluran kelahiran. Nah, kelahiran dapat terjadi tanpa kesulitan, akan tetapi pertolongan diperlukan apabila kelahiran itu tertunda karena adanya bahaya oleh putusan tali pusar dan terjadinya sufokasi pada anak. Nomor 6, posisi bridge. Nah, ini merupakan presentasi yang abnormal dan serius, di mana bagian belakang yang masuk ke saluran kelahiran. Ya. Jadi dikoreksi dengan cara mendorong anak sapi ke arah depan, lalu menarik bagian kaki ke belakang, sehingga bisa mengarah kepada saluran kelahiran. Yang nomor 7, ini posisi terbalik dan membelakang. Ya. Posisi kepala di bawah, punggung ke bawah. Ya. Nah, ini suatu jenis presentasi abnormal yang cukup serius, disebabkan oleh pemutaran uterus atau karena terjadinya rotasi anak sapi. Nah, jangan memaksa kondisi kelahiran ini, ya, diperlukan bantuan yang profesional. Nomor 8 disebut dengan bridge, ya. Sapi pertama-tama didorong ke depan, lalu satu kaki ditarik ke belakang dengan tangan pada saat sikunya terlipat, ya. Jadi kaki bagian belakang menghalangi jalan keluar. Nah, cara lain menempatkan suatu jerat atau snare di sekitar persendian pasterna dekat dengan kaki, ya. Lalu ditarik sehingga anak sapi itu didorong ke depan, lalu diarahkan ke pelvis, lalu ditarik keluar. Ya, ini di beberapa kondisi presentasi, ya, kondisi fetus di dalam rahim pada saat ternak betina bunting. Kemudian berikutnya adalah retensi plasenta. Nah, ini merupakan kondisi di mana selaput fetus itu menetap lebih lama di dalam uterus, ya, lebih lama dari 8 sampai 12 jam setelah melahirkan. Biasanya plasenta ini akan ikut keluar menyusul fetus yang
yang lahir. Tetapi kalau 8 sampai 12 jam plasenta itu tidak keluar dengan sendirinya, maka masuk kategori retensi plasenta. Ya. Nah, pada dasarnya terjadi kegagalan pelepasan plasenta anak atau pilikotiledon dan plasenta induk kripta carunculae. Jadi masih terjadi ikatan ya. Secara normal sebetulnya akan terpisah pada saat kelahiran, namun pada kondisi retensi plasenta ini masih melekat. Penyebabnya biasanya infeksi ya yang menyebabkan uterus lemah untuk berkontraksi, kemudian ada faktor pakan, kekurangan beta karotin, vitamin A, kemudian disebabkan juga sapi yang kurang olahraga atau exercise ya karena selalu dikandangkan, sehingga otot uterus itu tidak kuat untuk berkontraksi. Nah, penanganan yang dapat dilakukan dengan pelepasan selaput fetus secara manual ya. Jadi melalui saluran kelamin dilakukan pelepasan selaput satu-satu ya dari bagian uterus tersebut. Lalu diberi preparat antibiotik, kemudian pengobatan tradisional bisa dilakukan dengan pemberian daun waru dan bambu dengan cara diberikan langsung lewat pakan. Ini yang dilakukan oleh Avandi pada tahun 2001. Kemudian torsi uterus atau kandung peranakan melintir. Nah, namanya torsi uterus ya, uterus yang mengalami torsi. Merupakan perputaran uterus pada porosnya, biasanya disebabkan oleh gerakan sapi yang mendadak saat berbaring atau berdiri. Kemudian kekurangan cairan fetus, terjatuh, dan bisa juga karena selalu dikandangkan. Lalu tonus uterus, kekuatan rahim menurun. Gerakan fetus yang berlebihan, dan karena struktur anatomi sebagai faktor predisposisi pendukungnya. Ya. Nah, gejalanya hewan kelihatan tidak tenang, suka menendang-nendang perut, mengejan, pulsus dan frekuensi nafasnya meningkat, terjadi obstruksi suplai darah ke uterus yang berujung pada kematian fetus. Penanganannya antara lain dengan penggulingan dengan atau tanpa fiksasi secara cepat ke arah yang berlawanan dengan arah torsi atau dengan operasi seksio sesaria. Ya. Ini torsi uterus. Kemudian ada maserasi fetus, ya, fetus yang menjadi bubur. Nah, ini kondisi fetus terendam sekian lama dalam cairan amnion yang disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga tubuh fetus itu menjadi hancur, ya, seperti bubur, dan bisa keluar lewat vulva, dan yang tinggal di dalamnya hanyalah tulang-tulangnya saja. Sementara dagingnya, kemudian cairan-cairan tubuhnya karena sudah menjadi bubur bisa keluar melalui vulva. Penyebabnya adalah bakteri Trichomonas fetus dan juga dapat disebabkan oleh jamur. Gejala yang kelihatan dari saluran kelaminnya ada leleran nanah dari vulva dan bau busuk. Kemudian hewan juga selalu mengejan karena di dalam uterusnya masih ada benda asing berupa tulang belulang fetus yang tidak bisa keluar. Kemudian suhu tubuhnya meningkat, nafasnya terengah-engah, ya. Kemudian tidak mau makan, penurunan produksi susu, dan kalau dipalpasi akan terasa adanya tulang-tulang, lalu cairan dan penebalan pada uterus. Nah, bagaimana penanggulangannya? Penanganannya dengan cara mengeluarkan tulang fetus tersebut, ya. Nah, ini adalah cara yang sulit dan mahal. Pengeluaran nanah dengan hormon PGF2 alfa atau estrogen, atau dengan pertimbangan ekonomis hewannya dijual atau dipotong. Ya. Kemudian
mumifikasi fetus, ya. Mumifikasi fetus disebut juga dengan janin yang mengeras atau janin mengalami pengerasan. Nah, ini merupakan suatu kondisi di mana fetus dalam uterus itu mati tanpa disertai pencemaran mikroorganisme. Nah, kalau maserasi fetus tadi, fetus yang menjadi bubur karena ada mikroorganisme, tapi kalau pada mumifikasi ini tanpa mikroorganisme, artinya tidak ada cemaran. Nah, terjadi penyerapan oleh uterus sehingga fetus menjadi kering dan keras. Nah, seperti contoh pada gambar kelihatan ya, adanya mumifikasi. Nah, ini disebabkan bisa terjadi karena tali pusar yang melilit ya pada fetus. Bisa juga disebabkan oleh penyempitan tali pusat, torsi uteri, maupun karena kelainan genetik. Nah, gejala yang dapat diidentifikasi adalah adanya fetus yang mengeras, ya, membatu, mengeras seperti batu jika diraba secara perektal. Nah, gejala dari luar tubuhnya kelihatan anestrus, tidak mau menunjukkan gejala birahi, ya, karena di dalam uterusnya masih ada janin yang mengeras. Kemudian berusaha mengeluarkan fetus tersebut, ya, dengan mengejan terus-menerus, kemudian sulit defekasi dan tidak mau makan atau anoreksia. Terapi yang dilakukan bisa dengan injeksi stilbestrol secara intramuskuler atau dengan PGF2 alfa ya untuk meluruhkan selnya. Kemudian hernia uterina. Nah, ini keadaan induk sapi yang sedang bunting dengan uterus dan atau bersama fetus masuk ke dalam rongga hernia ya. Penyebabnya adalah sobeknya lapisan peritoneum dan otot abdomen, bisa disebabkan karena trauma atau bisa juga disebabkan karena fetus yang besar atau fetus kembar. Nah, gejala adanya pembengkakan di bawah perut, ya, semakin lama akan semakin membesar dan apabila dipalpasi akan terasa ada fetus atau gerakan fetus. Nah, bagaimana penanganannya? Apabila kelahiran masih lama, maka bisa diatasi dengan penahanan hernia dengan menggunakan papan dan kain yang diikatkan pada punggung sapi, ya, sehingga perutnya tidak semakin ke bawah, ya, tertahan oleh kain dan papan tersebut. Kemudian apabila sudah mendekati kelahiran, cara yang terbaik adalah dengan operasi pembedahan perut atau laparotomi. Kemudian gangguan reproduksi dapat diantisipasi dengan memperhatikan beberapa faktor, di antaranya yang pertama seleksi genetik, kemudian yang kedua manajemen pakan yang baik sehingga mendukung kesuburan saluran reproduksi. Yang ketiga, manajemen kesehatan yang baik meliputi kesehatan sapi, program pengobatan dan vaksinasi, kemudian kebersihan kandang dan lingkungan, sanitasi dan desinfeksi, sehingga dapat meminimalisir agen patogen seperti bakteri, virus, jamur maupun protozoa yang dapat mengganggu kesehatan sapi. Kemudian yang terakhir, penanganan masalah reproduksi dengan prosedur yang baik dan benar, sehingga mengurangi terjadinya trauma fisik yang akan menjadi faktor predisposisi gangguan reproduksi. Jadi ini kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, adik-adik sekalian ya. Apalagi pada kasus-kasus tertentu, kalau tidak bisa diobati, ya lebih baik dimutasi atau dijual dan atau dipotong. Demikian materi kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan, silahkan.
Silakan, Afifa. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya izin bertanya, kan tadi disebutkan ada gangguan reproduksi cacat kongenital atau cacat bawaan secara lahir, nggih. Nah, Ya, untuk cacat yang gini itu penanganannya bagaimana nggih Pak agar ternak tersebut bisa melakukan serangkaian reproduksi seperti apa ya pada ternak normal. Kalau misal nggak bisa, berarti nanti akan dijual atau dipotong gitu ya Pak? ya betul. Nah, jadi untuk menangani ternak yang mengalami gangguan reproduksi, kita harus melihat faktor penyebab primernya apa. Ya, kalau masalahnya contoh tadi kongenital yang dibawa dari dalam eh, pada saat dia dihamili atau pada saat bunting atau perolehan setelah dia lahir gitu ya. Seperti contohnya tadi ada hipoplasia ovaria, kemudian ada ovaria yang sama sekali tidak terbentuk. Nah, ini bisa dilakukan dengan terapi hormonal. Ya, seperti kalau pada hipoplasia itu kan disebabkan oleh gangguan fungsional, gangguan ovaria yang fungsinya tidak sesuai dengan sebagaimana biasanya. Ya. Jadi untuk gangguan-gangguan seperti itu harus dilihat dulu faktor penyebab primernya apa, disesuaikan dengan faktor penyebabnya tersebut. Kira-kira begitu, Afifah. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Silakan Muhammad Riza. Pak, terima kasih untuk Pak. Izin bertanya, ini tapi Ya. keluar dari hadis kita. Kalau untuk apa kelahiran sesar itu kan saya pernah baca kayak harus merobek dinding uterusnya. Nah itu untuk kelahiran sesar sendiri itu apakah nanti setelah lahir apakah sistem reproduksi dari betina itu akan terganggu atau setelah sesar emang akan bermasalah untuk kedepannya, terus sama apakah setelah sesar itu tingkat apa Pak ya kayak keselamatannya itu apakah emang harus ada yang mati salah satu atau bisa dua-duanya hidup. Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk sesar sebetulnya akan mengalami pengurangan kemampuan ya, karena bagaimanapun sesar itu akan menimbulkan jaringan ikat setelah abdomennya dibedah, kemudian uterusnya dibedah, setelah fetusnya dikeluarkan, nah kan harus dijahit lagi. Nah, bekas jahitan itu akan menimbulkan jaringan ikat. Nah, kalau tepat pada jaringan ikat itu tidak akan bisa terjadi implantasi. Jadi penurunan kemampuan untuk bunting. Tetapi di bagian lain yang tidak terkena jaringan ikat itu tetap bisa mengalami implantasi atau nidasi. Jadi ternak yang sudah disesar masih ada kemungkinan untuk bunting kembali, ya. Nah, apakah akan mengalami kelainan? Ya, jadi dia akan mengalami penurunan kemampuan karena ada terbentuk jaringan ikat tadi. Begitu, Muhammad. Bisa terjawab? Bisa terjawab Pak. Ya, baik. Silakan siapa dulu nih, Arya atau Putri? Saya Pak. Ya, silakan Arya. Sebenarnya sih bertanya Pak, ternak betina bunting yang terjangkit virus BVDMD itu kan dapat melahirkan anakan cacat ya Pak. Nah, Ya, hal tersebut itu terjadi karena apa dan apakah pernah terjadi kasus ternak betina yang terjangkit BVDMD itu dapat melahirkan anakan normal Pak? baik. Ya, jadi kasus BVDMD ya kan tadi dijelaskan bahwa bisa menyebabkan abortus ya kalau penanganannya tidak segera mungkin ya kan, penanganannya bisa dengan antibiotik,
Kalau pencegahannya dengan vaksinasi, nah sanitasi dan kebersihan lingkungan. Nah gejalanya kan tadi demam tinggi, depresi, anoreksia gitu ya pada mukosa sistem pencernaan. Nah pada kasus-kasus BVD ini abortus itu bisa terjadi pada kebuntingan 2-9 bulan dan ini juga bisa menyebabkan kawin berulang. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini biasanya akan menyebabkan penurunan kapasitas reproduksi dari si betina ini, ya. Jadi lebih disarankan daripada melakukan pengobatan, ya lebih baik sapinya dijual atau dipotong, begitu. Begitu Baik, Arya. Pak. Iya, Ya. Pak. Semisal ada anakan yang lahir ya, Pak, dan itu normal, apakah itu dapat menularkan ke anakannya tersebut, Pak? Apa kayak ada riwayat gitu loh, Pak? Nah, kalau yang terjangkit virus ini justru lebih banyak kasus terjadinya abortus, ya. Sapi-sapi yang terserang BVD-MD ataupun IBR-IPV itu lebih banyak anak-anaknya yang tidak tertolong mengalami abortus, sehingga dia harus sarannya sebetulnya sapi-sapi yang terserang ini tidak dipertahankan dari kelompok kita, dari kandang kita. Segera mungkin diisolasi dan dijauhkan dari kelompok, ya. Jadi sangat jarang sapi yang terserang BVD ini bisa melahirkan secara normal, begitu Arya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan Putri. Baik Pak, terima kasih izin bertanya. Tadi kan dijelaskan adanya penyakit prolapse cervix atau double. Nah, Ya. itu untuk penyembuhan ke bentuk semula kira-kira berapa lama ya Pak? Dan apakah ternak yang sudah terserang penyakit prolapse cervix tersebut dapat dilakukan perkawinan maupun IB kembali ya Pak? Baik. Nah, prolapsus ini di mana vagina itu keluar ya dari posisi awal. Jadi kalau dia tidak total, bisa masuk dengan sendirinya pada saat si sapi itu berdiri. Tetapi prolap yang total itu sapinya tidak bisa masuk sendiri. Prolapnya harus didorong, artinya direposisi ke posisi semula. Nah, dengan pengobatan yang baik seperti antiseptik, kemudian pemberian povidone iodine, injeksi dengan antibiotik spektrum luas, ini bisa menyembuhkan kasus prolapsus ini. Dan masih bisa melakukan reproduksi secara normal, begitu. Nah, berapa lama tergantung dari kasusnya, ya. Tergantung dari berat atau tidak kasusnya. Bisa berbulan-bulan, ya. Kalau kasusnya berat seperti yang total, itu justru bisa lebih lama daripada yang parsial. Begitu, Putri. Baik Pak, izin bertanya satu lagi. Ya. Jika sapi tersebut atau ternak tersebut mengalami melahirkan gitu, dapat memungkinkan tidak penyakit prolapse cervix tersebut kembali muncul gitu Pak? Pada induk yang semula prolap gitu ya? Iya Pak. Ya, jadi bisa saja kembali mengalami prolap seperti awal ya. Karena apa? Karena ada trauma ya yang menyebabkan terjadinya prolaps ini. Jadi pembalikan uterus, vagina, serviks yang keluar dari vulva itu bisa terjadi kembali setelah induk itu melahirkan. Nah, jadi untuk pencegahannya supaya tidak terjadi prolap lagi, biasakan induk betina ini diumbar atau diberi exercise atau pelatihan, ya, diberi ruang untuk berjalan-jalan. Nah, prolap ini kan terjadi karena si betina itu kurang gerak, terlalu lama dikandangkan. Jadi otot-otot tidak berkembang dengan baik karena dikandangkan. Kemudian ada tekanan dari bagian dalam saat dia berbaring sehingga
alat kelaminnya itu keluar karena tekanan itu. Nah, sehingga sebaiknya bagi ternak betina yang mengalami prolap sudah dilakukan reposisi. Nah, itu sering di-exercise di lapangan atau di padang gembala. Nah, ini bisa membantu mengurangi tekanan dari perut sehingga alat kelaminnya tidak mengalami prolap lagi. Begitu Putri. Baik Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak. Ya, baik. Silakan Adib. Sebelumnya izin bertanya nih Pak. Ya. Untuk dari tadi kan jenis-jenis penyakitnya rata-rata yang menyerangnya itu ke ternak betina. Nah, Ya. untuk penyakit yang biasanya menjadi gangguan reproduksi ternak jantan itu seperti apa nih Pak? Oke, baik. Nah, umumnya yang terjadi memang pada ternak betina ya. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, kejadian-kejadian pada ternak jantan itu bisa disebabkan oleh menularnya penyakit atau bibit penyakit dari betina ke jantan. Contoh tadi bakteri Brucellosa, Brucellosis abortus. Pada saat si pejantan mengawini si betina, ya, betina yang tercemar. Nah, kalau betina itu dikawini oleh jantan sehat, maka si jantan ini juga bisa mengalami Brucella abortus, bisa terkena oleh bakteri itu. Dan kalau dia mengawini betina lain, si jantan ini juga bisa memindahkan bakteri itu ke betina sehat, menyebabkan betina sehat itu juga terkontaminasi oleh bakteri Brucella tadi. Nah, jadi perpindahan antara ternak betina, jantan, kemudian pindah lagi ke betina, itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi contoh kelainan-kelainan reproduksi pada ternak jantan, salah satunya seperti deviasi penis, itu merupakan kelainan di mana gland penis itu melekat ke ujung preputium. Sehingga pada saat terjadi ejakulasi atau intromisi, pada saat penis itu akan masuk kepada saluran kelamin betina, dia tidak bisa masuk karena penisnya membelok, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya, mengalami deviasi. Nah, ini juga merupakan satu kelainan atau gangguan reproduksi sehingga menyebabkan si jantan ini tidak bisa mengawini betina. Kondisi ini bisa dilakukan dengan melakukan sayatan kecil pada perlekatan penis dengan preputium itu. Itu salah satu contohnya, Adib. Gimana, Adib? Masih ada? Mungkin cukup Pak. Terima Cukup kasih ya? Pak. Baik. Ada yang lain? Silakan Dik, kalau yang lain ada pertanyaan. Ini pertemuan terakhir ya. Ya. Yuk. Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Mali, Silakan. sama Idu, Satria, yang lain. Malik Belum ya. ada. Ya, silakan Malik. Izin bertanya Pak, tadi kan di pembahasan materinya itu yang tadi yang paling pertama itu kan ada hipoplasi ovaria itu yang kayak apa? Yang indung telur tidak berkembang secara sempurna. Nah, itu kan tadi ada dua, yang antara salah satunya saja ataupun keduanya. Nah, itu apakah misalkan yang di hipoplosa ovaria yang satu itu apakah tetap bisa terjadi kebuntingan walaupun tadi ada gejala anestos gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik. Hipoplasia ovaria, ya. Keadaan indung telur yang tidak berkembang. Nah, karena keturunan. Nah, ini bisa terjadi unilateral sebelah atau kedua-duanya. Nah, kalau pada salah satu indung telur
maka menunjukkan gejala anestrus, tidak pernah birahi. Dan apabila terjadi pada kedua indung telur, ini akan menjadi majir. Nah, jadi sebetulnya gejala anestrus itu gejala di mana tidak terjadi pertumbuhan sel folikel pada ovariumnya. Ya, sel folikel itu mulai dari primer, sekunder, tersier, degrap. Nah, kalau pertumbuhan sel telur ini tidak terjadi, maka tidak akan pernah terjadi ovulasi. Kalau ovulasi tidak terjadi, meskipun dia dikawinkan, ya, katakanlah dalam kondisi anestrus, betina ini tetap dikawinkan, maka kalau terjadi katakanlah perkawinan, sperma itu tidak akan ketemu dengan sel telur. Karena apa? Karena tidak ada sel telur yang diovulasikan. Artinya, baik kondisi yang unilateral ataupun bilateral, sapi yang mengalami hipoplasia ini tidak akan bisa terjadi fertilisasi, tidak akan bisa terjadi kebuntingan. Begitu, Malik. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama. Yang lain ada? Fajar, silakan. Ya, silakan Fajar. Open mic-nya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Ini kan di daerah saya Ponorogo itu kan pernah kayak ada kasus gitu loh Pak. Ya. Itu betina bunting, udah ibaratnya bunting tua, masa buntingnya udah tua, dan terus itu kena vaksin, kalau nggak salah vaksin PMK, kalau nggak rabies Pak. Nah, itu tiba-tiba pada waktu sudah mau melahirkan itu janinnya hilang Pak. Nggak ada kayak kalau keguguran kan bisa keluar gitu kan Pak. Nah itu hilang Pak. Itu apa mungkin faktor dari vaksin tersebut atau gimana ya Pak? Oke. Pada saat bunting tua divaksin, kemudian pada saat lahir fetusnya hilang begitu ya? Iya Pak. Vaksinnya PMK. Wah, Kalau ini nggak PMK rabies Pak. rabies Waktu itu ya. kan itu program dari Dinas Pertanian tuh Pak. Dinas Pertanian. Yang besar Iya. kemungkinan vaksinnya PMK ya. Karena Iya kalau Pak. rabies jarang diberikan ke ternak sapi. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut ini, Fajar. Apakah faktor vaksin itu yang menyebabkan fetusnya hilang gitu. Tapi kalau kebuntingannya sudah tua, ya artinya sudah masuk trimester yang kedua begitu ya, atau ketiga, pembentukan tulang itu pasti sudah terbentuk, ya. Kalau dia sudah bunting tua, pasti fetus itu sudah memiliki tulang seperti pada saat kita membahas mumifikasi tadi. Nah, kalau fetusnya sudah memiliki tulang, kemudian terjadi kematian fetus akibat vaksin ini, katakanlah, makanya kalau ternak lagi bunting itu memang sangat tidak dianjurkan untuk vaksin ya, Fajar ya. Nah, kalau dia mengalami kematian, ya, lalu baik organ-organnya, dagingnya, semua cairan tubuh fetus itu mengalami pengeringan disedot oleh tubuh. Nah, mestinya dia tidak hilang, masih ada di dalam tubuh si betina, tubuh si induk. Nah, mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia tidak melahirkan. Nah, cuman yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah ternak betina itu berhasil melahirkan anak atau tidak? Nah, artinya
pada proses kebuntingan terakhir, adakah fetus yang keluar, kemudian fetus yang keluar itu tidak berbentuk seperti fetus normal atau seperti apa? Apakah memang hilang sama sekali atau seperti apa? Tidak keluar anak atau seperti apa? Begitu Fajar. Nah, kalau memang tidak keluar anak, bersih, sudah ditunggu 9 bulan tidak keluar-keluar juga anaknya, sementara perutnya kembali mengecil, ya, itu besar kemungkinan bisa terjadi seperti kasus mumifikasi tadi. Tetapi kalau ada leleran keluar, kental, kemudian berbau busuk, bisa seperti bubur tadi, maserasi tadi, fetus itu, tetapi itu diakibatkan oleh infeksi bakteri. Kalau mumifikasi kan tanpa ada infeksi bakteri, bersih. Hanya saja fetusnya mati di dalam rahim ibunya, kemudian karena tidak bisa keluar, tidak bisa dilahirkan oleh si ibunya, mungkin karena kontraksinya juga kurang, fetusnya tidak bisa keluar, akhirnya fetus yang mati ini diserap oleh dinding uterus atau endometrium uterus, sehingga semakin lama semakin mengering, akhirnya tinggal tulang membentuk mumifikasi. Nah, jadi yang perlu ditanyakan lagi ke Fajar, apakah ternak betina itu melahirkan anak atau tidak setelah 9 bulan ditunggu? Gimana Fajar? Ya Pak, pada saat itu tidak keluar sama sekali Pak. Ya Tidak benar-benar keluar. hilang. Padahal sudah lewat 9 bulan ya? Iya Pak, sudah lewat 9 bulan. Nah, Dan itu terjadi nggak cuma sama 1 ekor sapi Pak. Di beberapa, kan satu wilayah gitu Pak, kena vaksin semua. Nah, itu kebetulan ada, kalau nggak salah 6 sampai 7 betina, kasusnya sama Pak. tidak Jarak melahirkan sama vaksinnya sekali ya? berapa, Fajar? Jarak Gimana Pak? vaksinnya, jarak vaksin dengan hari partusnya itu berapa lama kira-kira? Itu kalau nggak salah udah 6 sampai 7 bulan kebuntingan Trimester loh Pak. akhir berarti. Iya Pak. Ya, artinya buntingnya sudah tua ya? Sudah tua itu Iya kok Pak. kemudian bisa hilang itu kan menjadi pertanyaan. Kan misteri Pak itu Pak. Harusnya Nah, mumifikasi, stillbirth, atau itu tadi. Iya Pak. ya. Nah, jadi gini, perlu diteliti kembali apakah vaksin PMK itu atau vaksin jenis lain bisa mengganggu proses kebuntingan, ya. Vaksin apa saja yang bisa mengganggu itu, menyebabkan fetusnya mati. Nah, kalau fetus itu mati, besar kemungkinan bisa terjadi mumifikasi karena memang tidak ada fetus yang dilahirkan ya, sama sekali. Nah, perlu ditindaklanjuti lagi apakah setelah kejadian ini si sapi ini menunjukkan gejala birahi atau tidak. Nah, biasanya dengan adanya mumifikasi itu sel-nya akan tetap bertahan untuk memelihara kebuntingan karena masih ada benda asing di dalam uterusnya, ya, dan menyebabkan sapi ini gelisah, suka menendang-nendang perutnya untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam perutnya, di dalam uterusnya. Karena kalau fetus mati itu dianggap benda asing oleh individu ternak betina tersebut. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, Fajar, ya, kalau memang tidak ada anak yang dilahirkan. Tetapi kalau ada anak dilahirkan dalam kondisi mati, yaitu masuk kategori stillbirth itu ya, begitu lahir mati. Tapi di kasus Kampung Fajar ini tidak ada anak yang dilahirkan. Nah, ini menjadi satu tanda tanya besar. Nah, tapi kalau dari diskusi kita tadi, ada satu kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu terjadinya mumifikasi. Kira-kira begitu, Fajar. Baik Pak. Terus ada lagi Pak ya? Ya, Kan silakan. itu kan setelah kejadian itu tuh Pak, setelah Ya, divaksin itu betina yang mengalami estrus pada saat di IB itu sudah berkali-kali di IB nggak pernah jadi Pak. Atau mungkin vaksin dari itu bisa menyebabkan betina kayak majer gitu ya Pak ya?
Ini terjadi pada betina yang tidak bunting ya? Itu terjadi pada betina yang bunting tadi, Pak. Tetapi tidak melahirkan, kemudian Iya, tidak mau birahi. birahi, cuma udah di IB berkali-kali nggak jadi, Pak. Oke, artinya sudah ditunggu 9 bulan, tidak melahirkan, tetapi malah justru minta kawin gitu ya? Iya, Pak. Nah, sebetulnya eh, sapi yang minta kawin itu bisa disebabkan oleh beberapa kondisi ya. Seperti tadi, nymphomania itu bisa terjadi karena terjadinya eh, pengeluaran estrogen dari sel-sel granulosa. Ya, sel-sel yang ada di ovariumnya secara terus-menerus. Tetapi karena kurang LH, ya, pada proses ovulasinya mengalami gangguan karena kurangnya hormon LH, tidak terjadi ovulasi. Justru terjadi kelebihan estrogen, sehingga sapi itu terus-menerus minta kawin. Sudah dikawinkan, tidak bunting, minta kawin lagi. Lama-kelamaan, sel-sel granulosa atau sel follicle degraft yang tidak berhasil untuk ovulasi akhirnya melisis, terbentuk di situ jaringan luteal yang menyebabkan sapi malah justru menjadi anestrus. Yang awalnya minta kawin terus-menerus tetapi tidak bunting, lama-kelamaan karena terjadi perubahan struktur di ovariumnya menyebabkan sapinya jadi anestrus. Bisa saja seperti itu kejadiannya, Fajar. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. baik, sama-sama. Baik, yang lain? Cukup? Saya rasa cukup, nggih. Sudah banyak Pak Peradis. Ya, baik. Alhamdulillah untuk apa namanya seluruh rangkaian praktisi mengajar, nggih. Praktik teknologi reproduksi 2023 sudah berakhir. Mulai dari pertemuan pertama, nggih. Pertemuan pertama itu berarti perkembangan teknologi reproduksi hingga pertemuan terakhir yaitu gangguan reproduksi. Ya, Sehingga kami ucapkan terima kasih nggih kepada Pak Peradis yang sudah berkenan berkolaborasi dengan kami dan memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. khusus untuk Amin. mahasiswa, serta berkah kebaikan dan kesehatan selalu terlimpah untuk Bapak Peradis beserta keluarga. Amin, Mohon amin. maaf jika selama berproses ini ada kekurangan dari kami, Pak Peradis. Ya, Semoga ada kesempatan kembali Pak nanti berkolaborasi dengan kami. Ini amin, kalau insya Allah. bahasa Jawanya itu ampun kapok, kalau bahasa Indonesianya jangan kapok nih Pak. Iya, Semisal iya. nanti ke depan atau semester depannya atau semester depannya lagi kami Ya, membutuhkan praktisi, mungkin kami akan nyuwun ngerepoti lagi atau minta tolong lagi ke Pak Peradis karena ya. Pak Peradis itu kami anggap ya guru kami bersama, bahkan guru saya. Waktu itu saya tahu Pak Peradis ya dari baca buku Pak Peradis itu. Jadi Alhamdulillah. saya yang judulnya reproduksi ternak itu. Jadi Mm-mm. pokoknya kitab ibaratnya dalam tanda kutip kitab suci saya itu waktu ngerjain reproduksi itu. Iya, iya, iya. Itu jadi sekali lagi jika ada apa namanya salah dari kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Peradis, nggih. Saya Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Peradis jika ada alam. tambahan masukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief, adik-adik sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi adik-adik sekalian, juga Bu Dr. Mita, Pak Arief yang Ya, membersamai saya selama 6 pertemuan ini. Tentu banyak hal yang belum sempurna, masih banyak kekurangan. Kalau ada kesalahan, salah ucap, ya, sikap tutur kata yang tidak berkenan di hati Pak Arief, Bu Mita, dan adik-adik sekalian, saya mohon dimaafkan. Dan semoga diskusi kita selama ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan maupun pengetahuan kita bersama, terutama adik-adik dalam menempuh
perkuliahan ya di Universitas 11 Maret. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir, sebagaimana yang disampaikan Pak Arief tadi. Kita berharap pertemuan-pertemuan kedepannya kita masih bisa berkolaborasi lagi, masih bisa bekerja sama, dan tentu ini untuk kemajuan baik kami selaku praktisi maupun adik-adik selaku mahasiswa. Mohon maaf ya adik-adik sekalian ya, kalau kuliahnya sampai kemalaman terus nih. Aman, Pak. Alhamdulillah. Baik, demikian mungkin Pak Arief, adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita doakan orang tua Bu Dr. Mita yang saat ini dirawat, sehingga beliau tidak bisa membersamai kita pada malam hari ini ya. Semoga Ibunda Bu Mita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama, makasih. Ya. Oke, sampai jumpa lagi nggih, Pak Peradis. Terima kasih. Ya, Oke. makasih. Oke, izin saya tutup nggih. Ya, terima kasih Pak Arief. Selamat malam.